Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya. Ini saya mau bercerita pengalaman yang nggak pernah saya lupakan ya guys. Awal mulanya itu tahun 2021, saya kan mau pindah majikan, mau pindah agent juga ya guys. Nah, terus saya itu pas waktu itu hari Minggu, saya minta libur ke majikan yang lama waktu saya tinggal di Kuntong ya guys ya. Terus saya kan bawa koper sama bawa satu bag sepatu boot itu ya guys, mau datang ke agent Zumlong. Terus sesampainya saya keluar dari rumah, terus saya jalan menuju MTR di Kuntong. Setelah saya sampai di MTR Kuntong, saya itu salah ambil jurusan guys. Saya tuh mau ambil jurusan yang ke Mongko, tapi salah saya ambil jurusan ya ke yang ke Tigu Kengleng. Akhirnya saya naik MTR ke Tigu Kengleng. Setelah sampai di Tigu Kengleng ya guys, entah kenapa mungkin ya musibah saya ya guys, pada bulan 10 2001 saya terjatuh dari eskalator di MTR Tigu Kengleng guys. Nah, di dalam eskalator itu cuma ada saya sama satu orang Hongkong sini, tapi orang Hongkong sini itu di depan saya, bukan di belakang saya guys. Nah, waktu itu posisi saya itu ngadep ke belakang, bukan ngadep ke depan ya guys. Kan saya sambil pegang koper. Terus nggak tahunya kenapa tiba-tiba itu eskalator berhenti. Saya udah di tengah-tengah loh guys, hampir mau nyampe di lantai atas. Terus tiba-tiba eskalator itu berhenti, saya terjatuh, tersungkep guys. Nah, pada waktu itu saya minta tolong ke orang sini kan. Saya minta tolong gini, Om, Om, tolongin saya Om. Tapi nggak mungkin kan guys, Om itu bantuin saya, sedangkan saya posisinya turun, Om itu ke atas kan. Akhirnya mungkin Om itu bilang ke pihak security kalau ada orang terjatuh. Dan untungnya alhamdulillah guys, wajah saya nggak apa-apa, cuma kaki saya, dua kaki saya lutut sama ini luka-luka berdarah sampai bengkak ya guys. Akhirnya terus untungnya juga lift itu terus berhenti, saya nyampe lantai bawah guys. Terus saya bisa jalan, alhamdulillahnya pun saya bisa jalan dengan kaki kesakitan. Saya bawa koper sama saya bawa tas bag itu loh guys. Saya naik satu persatu, terus dari atas itu security 3 orang lari ngejar saya kan. Terus dia bilang gini, Cece kamu kenapa, kamu nggak apa-apa Cece, kata kata securitynya. Terus saya bilang saya nggak apa-apa Cece, kata saya. Coba tengok gitu kan guys, coba tengok kakinya Cai, kata gitu kan. Terus saya tengok-tengok, nggak apa-apa Cai kaki saya. Terus ya udah Cece duduk dulu, duduk gitu kan, security cewek. Terus ada lagi security cowok dua, Cece kamu nggak apa-apa, kata dia. Nggak apa-apa kok, saya bilang gitu kan. Bener kamu nggak apa-apa, ayo kalau gitu saya antar ke rumah sakit, kata dia kan. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa, makasih, memang memang saya waktu itu nggak apa-apa guys, saya bisa jalan dari atas. Terus saya duduk duduk sebentar kan, cari tempat duduk. Ada mbak-mbak Indo tanya, saya mau kemana, ke bawa koper gitu kan, kata mbak itu. Terus saya bilang gini, mau ke Mongkok mbak, tapi entah kenapa mungkin nah apa ya, musibah bagi saya ya mbak, saya mau ke Mongkok tapi malah ambil jurusan ke Tukengleng. Akhirnya saya terjatuh dari eskalator, tengok kaki saya mbak, bengkak-bengkak sama berdarah. Kok bisa kayak gitu sih Cen, gitu kan. Terus mbaknya itu nawarin saya, ini diolesin apa, minyak kayu putih kan guys, untuk nahan rasa sakit yang aku rasa bengkak ini ya guys. Tak olesin, terus pelan-pelan saya langsung telepon agent saya. Eh, Terus saya telepon teman saya Sri Bawel itu kan. Saya telepon agent saya, bilang gini, saya maaf saya nggak bisa ke Jumlong karena saya terjatuh dari eskalator, kata agent saya. Terus tak video call kan, tak liatin kaki saya yang luka-luka tuh. Terus agent saya bilang, kok bisa sih mbak, ya nggak tahu ya, mungkin musibah bagi saya cek gitu kan. Terus saya telepon teman saya namanya Sri Bawel, Bud, bisa jemput saya jatuh dari eskalator. Teman saya marah, kok bisa sih kamu jatuh, kata teman saya kan. Terus kamu di mana posisi, di tukang lem. Ya udah tak jemput, kata dia. Terus ya udah nggak gini aja jemput jemput saya di tempat Kuntong, kata saya kan, soalnya nggak mungkin teman saya di Mongkok jemput saya di tukang lem kan, jauh kan guys. Akhirnya saya jalan pelan-pelan balik lagi ke rumah, naik MTR jurusan Mongkok. Terus saya habis itu saya berhenti di Kuntong, pulang dulu ke rumah, balikin koper sama tas saya itu ya guys. Saya bawa balik dulu sampai ke rumah, bapak saya masih tidur kan. Mbok saya orang Indo kan, Indo Kalimantan, alhamdulillah baik buat sama bapak saya. Terus saya pulang dulu ke rumah, nganterin nganterin koper sama tas itu. Habis itu saya keluar lagi libur. Terus saya telepon teman saya serba balik itu, tak suruh jemput saya di tukang leng itu, di Kuntong, sorry. Terus habis itu saya nunggu teman saya di MTR Kuntong. Saya ditanya teman-teman saya, kenapa mbak, kok
celananya ada darahnya, kata teman-teman saya nanya. Iya Cek, ini tadi saya jatuh dari eskalator. Ya Allah, kok bisa sih Mbak, kenapa nggak hati-hati? Ya mungkin musibah bagi saya, kata saya kan. Ya Allah, terus apanya yang luka? Ya cuma kaki-kaki saja sih Mbak, kata saya kan. Terus teman saya datang bawel. Terus waktu itu teleponan juga sama si jangkrik, tapi teman saya satunya ada di Taiwan, kita jarang ketemu guys, tapi alhamdulillah dia selalu ada bagi saya. Terus Serbawal datang jemput saya. Kok bisa sih Bud, kata teman saya Serbawal, kita bertiga memanggilnya memang Bud. Terus kata si Serbawal gini, ya udah ayo kita ke tempat saya diajaklah ke tempatnya Serbawal itu di Yomatean. Setelah itu saya pelan jalannya, dipapa sama teman saya ini karena kaki saya sakit, rasanya perih, rasanya nggak karuan guys. Terus saya dipapa sama dia, bisa nggak, kalau nggak bisa saya gendong, kata teman saya. Nggak lah, bisa. Sampai saya dilihatin orang karena jalan saya terpapa-papa guys, sakit banget guys. Terus akhirnya habis sampai di Yomate terus bawel gini, kenapa kamu pakai celana jeans Bud, udah tahu kaki kamu sakit. Terus gimana, kata saya kan. Ya udah, terus saya sama Sri Bawel jalan lagi ke dipapa sama dia, jalan lagi kita ke Samswipo untuk beli underrok ya, untuk saya ganti. Terus saya pelan-pelan jalan, setiap orang ngeliatin saya jalannya kan kesakitan pelan gitu kan guys. Kalau naik tangga, ya Allah minta ampun, nangis aku guys, jalannya sampai nahan sakit juga, nahan perih kan. Tapi saya berusaha untuk jalan pelan-pelan sama teman saya. Setelah nyampe di Samswipo, saya beli underrok sama Sri Bawel ini, sama si jangkrik juga. Meskipun si jangkrik nggak ada, cuman dia nemenin diri lewat telepon kan, karena kita teleponan di Romeland waktu itu. Terus kita nyampe di Samswipo, beli underrok, beli makanan lah, buat makanan kan. Terus setelah itu nggak tahan, saya bilang gini, Bud, pulang Bud, aku nggak tahan, rasanya sakit, kata saya kan. Terus sampailah kita pulang di Yomate. Setelah nyampe duduk di taman Yomate, kaki saya diolesin minyak fresh care sama si Bawel. Terus kata si jangkrik, kan video call, kata jangkrik, mana lukanya? Ya Allah, kok sampai kayak gitu? Bener guys, memar-memar, bengkak, keluar darah. Dimarahin lah aku sama si Bawel sama si jangkrik, kok bisa sih kamu nggak hati-hati, udah tahu apa ya, bukannya ya kan saya pegang koper, kata saya kan. Nggak taunya entah kenapa lift itu tiba-tiba berhenti, kata saya kan. Akhirnya saya sampai sore di situ. Waktu itu terus sampai sore kan. Terus jam 7 itu, jam 6 lah saya pulang, jam 5 saya pulang. Terus bukan jam 5, jam 6 saya pulang. Meskipun Bawel mau nganterin saya, tapi saya nggak mau diantar lewat telepon saya saja kan. Di telepon lah bertiga kita di Romeland. Akhirnya nganterin sampai sampai kita bersandar di dalam room. Sampailah saya pulang ke Kuntong. Terus sampai di rumah saya disambut sama bapak saya, wah cecele gemleng kayak bahasa sininya ya. Terus kata bapak saya sambil ketawa, kata simbok saya juga ketawa. Terus anaknya bos aku juga ketawa yang dulu kan. Terus kata saya gini, Mbok, saya terjatuh. Saya langsung bilang sama mbok saya, jatuh di mana? Kata mbok saya kan, kok bisa sih Cek, patutlah kamu sekarang pakai underrok, kata si bos saya yang cewek. Iya mbok, tengok, tak kasih tunjuk kan, gas luka-luka. Ya ampun, kata dia. Kata si bos saya yang cewek, kok bisa sih Cek kayak gitu kan. Ayo kita ke rumah sakit. Emang itu pihak security nggak ada yang telepon rumah sakit, kata dia kan. Ya ada mbak, cuman sayanya nggak mau, kata saya kan. Saya bilang sama si mbok. Terus kata bapak saya, tanya si mbok saya, kenapa sih Cek? Kata bapak saya, terjatuh, tengok. Kok bisa sih Cek kamu terjatuh sampai kayak gitunya? Terus ayo kita ke rumah sakit, kata bapak saya. Terus saya bilang gini, saya nggak mau pak, kata saya. Terus ya udah, kalau nggak mau kamu mandi terus nanti menghadap ke saya, kata bapak saya kan. Akhirnya mau diapain pak? Dan kamu habis mandi nanti ngadap ke saya gitu kan. Terus habis saya mandi, saya didudukin sama bapak saya sama saya, duduk situ. Maaf, kata saya gini, pak mau diapain? Dah kamu diam aja, kata bapak saya. Akhirnya kaki saya diolesin minyak Cina tuh lah guys, mujara banget loh guys, minyak Cina. Apa mereknya saya nggak tahu, itu punyanya si bos kan. Kaki saya diurut dalam 4 hari 4 malam sama si bos cowok saya.
diurut. Ini saya nggak pegang loh, ini saya cuma ngolesin, tapi tengok langsung keluar kayak gini semua. Saya nangis sampai saya jerit-jerit. Kata bapak saya gini, kamu kalau mau nangis nangis ya, kalau mau teriak-teriak lah, saya nggak peduli, yang penting kaki kamu sembuh, kamunya bisa jalan seperti semula. Kata bapak saya kan, kalau mau nangis nangis lah yang kenceng, kata bapak saya kan. Akhirnya selama 4 hari 3 malam itu kaki saya selalu diurut sama bapak saya, guys. Alhamdulillahnya bapak sama bu saya yang dulu tuh baik. Terus waktu diurut pun yang kedua kalinya pun saya nangis. Kata saya, pak nggak mau lah, cepetan ke sini. Kata bapak saya, marah sama saya kan, cepetan sini cek. Kata bapak saya, pak nggak mau sakit, ya tahu sakit, biarpun sakit nggak apa-apa, kamu mau nangis mau apa, saya nggak peduli, yang penting kaki kamu sembuh, kamunya sehat, terus kamunya bisa jalan seperti semula. Akhirnya setiap malam bapak saya selalu ngolesin kaki saya, guys. Alhamdulillahnya sampai seminggu baru bisa sembuh total. Kata bapak saya, cek gimana, masih sakit, masih ada nyerinya sakit sih pak, mau tak urut lagi dah, kata bapak saya kan. Kata saya, nggak mau pak, sakit, nggak mau, lebih baik aku nahan sakit, kata saya kan. Cepetan, kata bapak saya, nggak mau pak, udah cukup, kata saya. Bener, ya udah, ini minyak saya kasihkan kamu, setiap malam kamu olesin sendiri, kalau nggak mau saya olesin, gitu kata bapak saya. Akhirnya minyak itu saya ambil, saya olesin setiap malam kan. Setelah itu saya olesin setiap malam seminggu 2 mingguan, baru alhamdulillah sembuh setelah diurut sama bapak saya, diurut tak kasih minyak itu terus ya guys. Alhamdulillah sembuh. Dan untuk pesan saya untuk mbak-mbaknya yang kalau libur selalu pakai baju games, kalau naik eskalator hati-hati ya mbak, pegangan, jangan sampai nanti terjadi seperti saya terjatuh dari eskalator. Kadang kan kalau hari minggu kan banyak mbak-mbak dan banyak orang Hongkong juga naik eskalator kan guys, takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Cuma pesan saya untuk semuanya, semoga kita para pahlawan pejuang devisa selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umur, dilancarkan segala urusannya, dan semua apa yang diinginkan tercapai. Untuk teman saya Bawel, Sri Cangkiri, dan juga Mak Tini, dan juga Mak Hana, sehat-sehat selalu, sukses selalu buat kalian. Dan untuk Bawel sama si Jangkrik, terima kasih, beribu-ribu terima kasih saya ucapkan buat kalian. Pokoknya terbaik doa saya untuk Sri Bawel dan Jangkrik dan juga semuanya. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Ikuti terus konten berikutnya ya guys. Wassalamualaikum and bye bye. Salam anak rantau.